Baik, saudara Shalom, kita lanjutkan lagi ya pembahasan tentang buah roh. Sekarang yang ke-9 yang terakhir, tentang penguasaan diri. Ayatnya masih tetap sama tentunya, Galatia 5 ayat 23. Nah saudara, bicara tentang penguasaan diri, kalau dalam istilah Yunani disebut dengan ekrateia, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris self-control. Self-control. Saya kira ini satu kata yang tidak asing di telinga kita ya. Saudara, menarik bahwa Rasul Paulus meletakkan self-control ini di bagian terakhir dari buah roh. Nampaknya memang dimaksudkan sebagai pengikat bagi semua buah roh yang lainnya yang sudah dibahas sebelumnya. Saudara, kasih membutuhkan penguasaan diri. Tanpa penguasaan diri, maka kasih terlihat sebagai sesuatu yang emosional, gitu ya, tidak terkendali, bahkan bisa menjadi liar. Sukacita terlihat sebagai pesta pora yang bisa lupa diri, ya, yang penting sukacita. Damai sejahtera terlihat sebagai sesuatu yang menggelisahkan, dan kesabaran menjadi tumpul. Kemurahan menjadi pemborosan, kebaikan menjadi kejahatan, kesetiaan terlihat bodoh, dan kelemah lembutan cenderung tampil sebagai karakter atau kemauan yang lemah jika kita tidak memiliki penguasaan diri. Nah, ini pentingnya penguasaan diri. Maka dalam menerapkan semua buah roh yang sebelumnya, mulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, harus ada self-control atau penguasaan diri. Nah, oleh sebab itu, penguasaan diri mutlak penting bagi kita. Bukan saja dalam memimpin ya, tetapi juga dalam menahan diri terhadap hal-hal yang ekstrim. Karena kecenderungan natur berdosa kita, ya, yang ingin ekstrim ya. Apa maksudnya ekstrim? Ya, misalnya dalam hal makan, minum ya, belanja secara ekstrim. Nah, ini masa-masa sekarang ini kita banyak dipenuhi oleh materialisme dan lain-lain ya. Bahkan juga tertawa atau melucu juga bisa ekstrim juga, ya, berlebihan ya sekarang ini. Yang aneh bahwa banyak orang suka menonton atau melihat hal-hal yang aneh ya, karena katanya itu menarik gitu ya, atau menghibur orang-orang yang stres. Maka di sini kita perlu menguasai diri. Ya, kalau kita perhatikan lebih sedikit orang yang tertarik mendengarkan firman Tuhan, kebenaran. Tapi banyak orang yang suka mendengar hal-hal yang aneh ya. Fenomena YouTube di masa COVID ini saya juga mengamati seperti itu. Kontennya yang kacau balau, banyak orang tertarik gitu ya. Tapi kalau kita ngomong tentang firman, hanya sedikit orang yang tertarik. Ya kenapa ya? Ya mungkin begitulah situasinya. Tetapi saya tetap meyakini bahwa firman Tuhan itu tidak pernah usang gitu ya. Firman Tuhan itu selalu relevan sepanjang masa. Jadi firman Tuhan itu tetap menarik, dan Roh Kuduslah yang membuat orang akan tertarik akan firman. Jadi tidak usah khawatir bahwa kita yang memberitakan firman Tuhan tetap setia saja. Saudara mendengarkan firman Tuhan tetap setia saja. Tidak usah bergeser ke kiri atau ke kanan. Tidak usah digoncangkan oleh fenomena atau segala situasi yang ada. Nah, di sini juga penting yang namanya penguasaan diri ya, saudara-saudara. Jadi bagaimana kita mampu menguasai diri kita? Ini butuh pimpinan Allah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah Roh Allah yang agung. Dia adalah bukan hanya penghibur, dia juga pengajar. Dia yang memberikan kita hikmat ya, untuk kita bisa berlaku sopan, berlaku tertib, tetapi juga hidup di dalam keteraturan ya. Jika kita dapat mengendalikan diri dalam segala hal, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Ya, kenapa orang tidak berbahagia? Karena tidak mampu menguasai diri. Ya, saya jujur, kadang-kadang juga saya tidak mampu menguasai diri. Nah, orang tidak mampu menguasai diri bukan berbahagia, tapi sebaliknya berbahaya ya. Hati-hati, jangan sampai kita membahayakan. Ya, kita diselamatkan dari segala hal yang merusak jikalau kita mampu menguasai diri. Penguasaan diri merupakan kunci untuk kita mengalami kemenangan dalam segala pertempuran atau peperangan
rohani yang selalu kita hadapi tiap-tiap hari atau tiap-tiap saat. Pertanyaannya, dalam bidang apa saja kita harus menguasai diri? Tentu banyak hal. Dalam bidang pergaulan atau persahabatan, dalam hubungan keluarga, masyarakat dan negara. Kalau untuk orang-orang muda, dalam berpacaran gitu ya. Apalagi dalam pertunangan, ya. Kalau yang sudah berkeluarga, dalam masalah pernikahan, sebab banyak orang tidak mampu menguasai diri, akhirnya apa? Akhirnya ya ada orang ketiga gitu ya, selingkuh dan lain-lain. Dalam masalah seksual, nah ini perlu ya ada penguasaan diri. Kalau untuk anak-anak muda atau anak-anak sekolah, dalam studinya, ya dia perlu juga menguasai diri. Orang yang sudah bekerja, bagaimana dia menguasai diri dalam bekerja, dalam pekerjaan, dalam segala planning, perencanaan atau program. Kalau kita yang melayani di gereja, bagaimana kita bisa menguasai diri di dalam pelayanan, di dalam tugas kita masing-masing. Kalau dalam kehidupan pribadi, apakah itu bersangkut paut dengan kesenangan kita, berkaitan dengan kebiasaan kita, berkaitan dengan apalagi ya, hal-hal yang mungkin membuat kita bisa merasa terpuaskan, apakah berkaitan dengan makanan, dengan minuman, dengan permainan, game. Ini kan banyak sekali ya yang bisa mengganggu kehidupan kita. Maka di sini perlu kita menguasai diri, baik dalam kesusahan maupun dalam kesenangan, dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam segala hal-hal yang mungkin kita pikir, wah ini susah. Tapi kalau kita mampu menguasai diri, maka ya, kita akan mengalami kemenangan. Tentu sekali lagi, kita membutuhkan pertolongan Allah Roh Kudus. Jadi penguasaan diri atau disebut dengan ekrateia dalam bahasa Yunani, sebagaimana saya sudah sebutkan di awal tadi, ini juga sebenarnya biasa dipakai untuk menggambarkan seorang raja yang sedang memiliki masalah pribadi. Raja juga bisa memiliki masalah ya. Hamba Tuhan, pendeta juga bisa memiliki masalah. Semua kita bisa bermasalah. Namun, raja yang sedang bermasalah secara pribadi mampu mengendalikan dirinya sehingga dia tetap dapat menjalankan roda pemerintahan. Nah, ini penting. Jadi ternyata orang Kristen diharapkan dapat memiliki karakter ini. Kualitas karakter seperti ini penting untuk apa? Untuk menciptakan sebuah komunitas yang baik. Dan saudara, kita adalah makhluk sosial ya. Maka kita juga memiliki komunitas. Tapi sekaligus kita juga makhluk rohani. Maka kita harus senantiasa terhubung kepada Tuhan. Relasi pribadi dengan Tuhan. Maka ketika kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, diharapkan kita juga memiliki penguasaan diri yang baik, sehingga kita mampu membangun hubungan juga dengan sesama. Saudara, inilah yang saya sampaikan berkaitan dengan buah Roh Kudus. Saya sudah menyampaikan semua dari yang pertama sampai dengan yang ke-9 ya. Karena itu saya berharap dan berdoa supaya kiranya Tuhan menolong kita agar terus bertumbuh dalam karakter ilahi yang membawa kita kepada kesempurnaan demi kesempurnaan. Hidup kita memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, tetapi juga dapat menyenangkan sesama. Demikian kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.